Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, terutama pengurus pengajian, pengurus mushola kita. Iringan doa, jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan sebaik-baiknya, amin. Guru-guru kita yang ngajar kita juga kita doakan, Allah bitul ayatihim wa nafa'na bi ulumihim, amin. Amin. Bapak, Ibu, adik, saudara, disepakati oleh para ulama bahwa ada 4 ciri satu kitab suci. Ada 4 ciri satu kitab suci. Pertama katanya bahasa. Jadi satu kitab suci itu harus sesuai bahasanya, itu dengan bahasa Rasul yang menerima, baru disebut suci. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, otomatis kitabnya harus menggunakan bahasa Arab. Jadi wahyu Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nggak mungkin bahasa lain. Nanti bahasa Arab itulah baru diterjemahkan menurut peredarannya. Di Jepang ya terjemah bahasa Jepang, nanti di Jawa terjemahnya bahasa Jawa, tapi aslinya ada Arab. Injil menggunakan bahasa Nabi Isa, bahasa Ibrani. Jadi disebut suci kalau Injil itu menggunakan bahasa Ibrani. Begitu. Kalau enggak menggunakan bahasa Ibrani, enggak disebut suci. Zabur menggunakan bahasa Nabi Daud, bahasa Suryani. Taurat menggunakan bahasa Kibti. Jadi zaman Nabi Musa dulu bahasanya disebut bahasa Kibtiyah, Kibti. Nah, itu ciri kitab suci. Jadi Injil kalau menggunakan Ibrani, nah itu baru disebut suci. Yang kedua, kata para ulama tadi, tidak ada campur tangan manusia. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Jadi Al-Quran itu kalau ada tercantum ungkapan Nabi, pendapat Nabi atau pendapat sahabat sudah nggak disebut suci lagi. Itu menjaga kesuciannya itu. Jadi 100% harus firman Allah. Nah, kitab lain itu banyak campur tangan manusia. Ya. Injil banyak campur tangannya. Paulus ikut campur, Lukas, Matius, Yohanes, Konghucu apalagi paling banyak. Kitab Konghucu itu Lesing, Leci, Lici, Yijing, itu kitab Konghucu semua. Ya, Weda juga begitu. Campur tangan manusia banyak. Yang bisa membuktikan tidak ada campur tangan manusia kurang. Yang ketiga, kata para ulama tadi, kitab itu disebut suci kalau tidak ada pertentangan antar ayat, relevan. Jadi ayat demi ayat itu saling mendukung, tidak ada pertentangan. Yang kelima, katanya ciri kitab suci itu diterima oleh sains, ilmu. Yang keempat, diterima oleh ilmu pengetahuan. Jadi sesuai dengan ilmu. Jadi banyak kitab-kitab yang mengklaim kitab suci tapi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata Al-Quran
tidak bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan itu. Bahkan ada keistimewaan yang baru terjamah sekarang di abad ke-16. Nanti minta sama Pak Dasrin, ada brosur judulnya itu Keajaiban Angka 19 dalam Al-Quran. Kita suntingkan buku Rosad Khalifah, ilmuwan Mesir, tahun 1988. Jadi sudah 25 tahun yang lalu. Beliau sarjana pertanian, ahli komputer, memasukkan data Al-Quran itu ke dalam komputer Bapak. Jadi semua huruf alif, ba, ta, sa dimasukkannya, ditotal, dijumlah-jumlah sampai ketemu keajaibannya. Nah, keajaibannya pertama angka 19, kedua angka 7. Dan angka 19 itu rupanya terungkap di surat Al-Mudaththir ayat ke-30. Ayat ke-26 itu menyatakan orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran kami masukkan ke dalam neraka. Nah, begitu ayat 30-nya alaiha tis'ah, dan mereka dijaga oleh 19 malaikat. Pertanyaannya, kenapa Allah nyebut kok cuma 19 malaikat? Sampai waktu turun ayat itu kan orang kafir nanya, kok cuma 19? Nggak nyampe 20. Diledekin begitu, kok 19 gitu. Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 200 malaikat? Rupanya malaikat penjaga 19 tadi koordinator angka 19. Ternyata angka 19 itu menjaga Quran. Nah, terjawabnya baru sekarang, angka 19 itu menjaga Quran. Bagaimana cara menemukannya? Dalil lagi di surat Al-Hadid. Wal awwalu wa akhiru, ialah yang awal yang akhir. Jadi dalam ilmu matematika, awal itu adalah angka 1, itu angka 9. 19. Jadi setelah dimasukkan ke komputer, ternyata jumlah huruf dalam Quran itu 330.733. 330.733. Ini jumlah huruf Quran, Bapak. Setelah dimasukkan ke komputer, habis dibagi 19. Dibagi 19 itu dapatnya 17.407. Di komputer ini kalau huruf Quran itu ditambahkan 1, nggak habis dibagi. Dibuang 1 huruf, berantakan semua. Karena tiap surah tadi punya kisi-kisi. Induk Quran itu Fatihah, induk Fatihah Bismillah. Bismillah 19 huruf, Bapak. Dihitung oleh komputer kata-kata Bismi, kata-kata Allah, kata-kata Ar-Rahman, kata-kata Ar-Rahim itu, Pak. Ternyata Bismi terungkap 19 kali, kata-kata Allah terungkap 2698 kali, habis juga dibagi 19, kata-kata Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali, habis dibagi 19. Nah itu kalau di total semua 19, 26, 98, 57, 114, 2888. Dibagi 19 juga habis 152. Jadi ada satu keajaiban Bapak. Jumlah surah Quran 114 itu 19 kali 6. Wahyu pertama Al-Alaq itu 19 kata. Wahyu terakhir juga An-Nasr 19 kata. Alif Lam Mim itu ada surah yang mengawalinya dengan Alif Lam Mim, terdapat di 6 surah. Di Al-Baqarah, Al-Imran, Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah. Misalnya Alif Lam Mim dalam surat Al-Baqarah, setelah dihitung oleh komputer, huruf Alif, Lam, dan Mimnya itu 9.899. Dibagi 19 jadinya 521. Habis dibagi, Bapak. Jadi itu keajaiban angka Quran.
Nanti jumlah angka alif lam mim ini itu 19.874 dibagi 19, habis juga dibagi. Alif lam ro di surah Yunus itu jumlahnya 2.489 Bapak. Ada di brosur ini, udah dicapatin. Di surah Hud, di surah Yusuf, di surah Ibrahim. Alif lam mim shad ro di surah Ar-Ra'd itu terdapat huruf alif lam mim dan ro itu 1482 dibagi 19 jadi 72. Qaf dalam surah Qaf itu ada 57 huruf Qaf di surah itu. Yasin, huruf iya dan sin. Huruf iya dan sin di dalam surah Yasin ini di total ada 285. Habis lagi dibagi 19 Bapak. Jadi baru terjawab sekarang. Itu semua masih banyak lagi Pak, angka-angka itu. Gak bisa dibantah. Jadi tidak ada kitab yang punya kisi-kisi begitu. Itulah keajaiban Al-Quran dari segi angka itu. Al-Quran ini diterima oleh saya. Jadi banyak para ilmuwan Bapak mengakui Quran itu memang sumber ilmu yang selama ini nggak terjamah. Coba bantu saya deh, misalnya diungkap oleh ilmuwan surah Al-An'am, ya surah ke-6, Al-An'am surah ke-6 ayat ke-125 itu ada Pak terungkap jadi 100 bukti mukjizat Quran itu. Nanti kita urutkan lagi di brosur. Termasuk surah Al-An'am itu surah ke-6 ayat ke-125. Ceritanya karena seorang astronot masuk Islam. Tatkala ditanya pengalaman apa waktu terbang ke angkasa itu, dia jawab di antara keterangannya itu setiap menambah ketinggian di langit ini itu nafas terasa nyesek. Itu salah satu keterangan astronot itu. Setiap menambah ketinggian di ruang angkasa itu nafasnya itu terasa nyesek. Oleh ilmuwan dibuka surat Al-An'am ayat ke-125. Ketemu deh. Nah, coba baca. Yang kencang biar lihat. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memelukkan Islam. Dan barang siapa yang dia dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Nah, tersebut kata-kata seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Betul. Memang kalau lagi naik ketinggian itu di astronot nyesek, terungkap. Jadi astronot akhirnya masuk Islam itu gara-gara itu. Pusat rasa sakit di badan di kulit Pak. Sampai masuk Islam seorang ilmuwan Thailand, dekan Fakultas Farmasi Chiang Mai, Dr. Tajasen, dia menyatakan bahwa luka bakar yang mengenai kulit manusia itu terasa sakit karena lapisan pertama dan kedua dari kulit. Tapi kalau sudah menyentuh lapisan ketiga, itu rasa sakit hilang karena saraf putus. Dia tercengang karena melihat surat An-Nisa ayat ke-56. An-Nisa ayat ke-56 itu menceritakan begini. Orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran disiksa di neraka. Setiap kali kulitnya hangus, akan diganti kulit lain supaya dia tetap merasakan sakit. Jadi dalilnya itu diganti kulit supaya dia tetap merasakan sakit. Betul, itu memang kunci rasa sakit di kulit. Nah itu Quran yang ngomong. Tajasen terakhirnya masuk Islam. Di surat Al-Zariyat ayat ke-44, jadi ada 100 pembuktian juga. Allah menyatakan setiap pasangan itu, setiap makhluk ada pasangan, ternyata bukan hanya yang hidup. Dan yang nggak terlihat mata pun juga punya pasangan, yaitu proton dan neutron itu. Teori Big Bang itu terungkap di surat Ar-Rahman ayat ke-37-38. Coba lihat di Ar-Rahman 37-38. Teori Big Bang itu mengatakan kumpulan
galaksi itu 100 miliar galaksi itu seperti bunga mawar. Kalau udah 100 miliar lebih seperti bunga mawar katanya. Itu teori Big Bang, ternyata terungkap di Quran. Di surat Ar-Rahman ayat ke-37, ayat ke-38. Kesempurnaan alam itu di Al-Mulk 34, nanti kita beri brosurnya itu. Orbit semua itu berputar di sumbunya, ada di surat Al-Anbiya ayat ke-33. Perjalanan matahari di surah Yasin 38. Di surat At-Talaq ayat ke-12, dak temu di Ar-Rahman. Nah, 3738. Jadi bunga mawar kata Big Bang, teori Big Bang. Setiap galaksi numpuk itu seperti bunga mawar. Ketemu? Ar-Rahman ya, ayat ke-37 38. Iya, ketemu? Coba bacakan terjemahannya kalau sudah ketemu. Apabila langit telah terbelah menjadi mawar merah seperti Ya. minyak. Tersebut di Quran ini. Teori Big Bang ini. Yang mencengangkan ilmuwan di surat At-Talaq ayat ke-12 Bapak. Jadi ilmuwan itu menyatakan bumi kita dilapisi 7 atmosfer. Jadi Allah menyatakan di surat At-Talaq 7 lapis langit itu terbukti Bapak. Jadi tercatat, nanti di brosurnya ada saya catatkan bahwa 7 lapisan yang dimaksud adalah disebutnya itu lapisan pertama troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, itu begitu Pak. Keempat termosfer, ionosfer, exosfer, kemudian magnetosfer. Itu 7 lapisan di atas langit kita, atmosfer. Penciptaan manusia di surat Az-Zumar itu ada 6 ke 8, 6 tahap, betul. Jadi ada free bionik, ada embrionik, ada fetus setelah umurnya 8 bulan. Gunung menstabilkan putaran bumi. Itu benar karena kecepatan bumi dihitung oleh ilmuwan dalam 1 jam itu 1600 km. Bumi kita ini Pak, berputar itu 1600 kilo 1 jam. Sama dengan pesawat tempur kecepatannya 2 kali cahaya. Jadi cepat bumi kita itu berputar. Nah, kalau nggak ada gunung, repot seperti pesawat nggak ada kemudi. Nah itu terungkap di Quran. Penstabil goncangan. Sidik jari identitas manusia di surat Al-Qiyamah ayat ke-4. Masuk Islam juga ilmuwan Jerman. Laut tidak bercampur di surah Ar-Rahman ayat ke-1920. Itu Ar-Rahman 1920, laut ketemu sungai. Tapi ada batas di atas di bawah. Al-Furqan 53. Coba di Al-Furqan 53 cari. Jadi 2 ilmuwan Prancis itu masuk Islam gara-gara menemukan sungai tawar di laut Meksiko. Gregory Gustav sama Bolsino masuk Islam itu Pak, karena dalilnya ada di surat Al-Furqan itu, surah ke-25 itu. Coba cari surah ke-25. William Brown, peneliti tumbuh-tumbuhan Pak. Benar apa yang Allah ungkapkan di surah Al-Isra ayat ke-27 bahwa alam semesta berzikir. Dia membuktikan bahwa pohon itu berzikir Bapak. Jadi ada gemuruh suara dari pohon, dirubah ke gelombang elektrik optik, direkam dengan pita kecepatan tinggi, kemudian didengar. Hari Senin, pohon itu nyebut nama Allah 1000 kali dalam 1 detik, gitu. Selasa subhanallah, berzikir, ketemu 53 Furqan itu laut. Terus Pak, setiap hari itu berzikir beda. Jumat la ilaha illallah, Jumat malam Sabtu Muhammad, malam Minggu astagfirullah, zikir pohon. Jadi malam Minggu pohon minta ampun, astagfirullah. Tahu banyak maksiat malam Minggu di bawah pohon itu.
Karena dia zikirnya malam minggu malah astagfirullah. Aneh ya keajaibannya. Jadi hati-hati tuh dengan pohon aja berzikir malam minggu malah istighfar gitu. Ketemu deh, coba baca 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang ya, jadi di sini ayat ini Allah yang memberikan membran batas sehingga nggak mau campur laut dan sungai itu. Itu menyebabkan Gegli masuk Islam, Bolsi masuk Islam. Menakjubkan juga Pak, seorang ilmuwan Inggris masuk Islam waktu dia memperoleh gelar S1. Dia ahli mengungkapkan bahwa biji besi mentah itu dari meteor, dan dia membuktikannya secara kimia. Ini biji besi mentah dan ini meteor, dibuktikan. Jadi bingung, kok dari meteor sedangkan biji besi itu berjuta tahun di dalam bumi. Ternyata jawabannya di surat Al-Hadid. Benar. Wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi itu dari langit. Cari deh, coba Al-Hadid 25. Itu terjemahnya nggak begitu Pak. Sebab kalau diterjemahkan wa anzalnal hadida dan kami turunkan besi dari langit, kita susah menerjemahkannya. Pasti terjemahnya kami ciptakan besi. Padahal ayatnya itu wa anzalnal hadid. Yang ke-25 nih. Surah kedua, ayat ke-25 ya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun. Jadi sengaja dirubah terjemahan supaya kita nggak pusing. Dan kami ciptakan besi. Padahal ayatnya itu wa anzalnal hadida. Mestinya wa anzalna kami turunkan. Nah kalau terjemahnya kami turunkan besi, kita juga puyeng dengar. Kapan turunnya itu besi dari langit? Ternyata asal usul biji besi mentah itu dari meteor. Nah, baru terjawab sekarang itu yang sarjana. Coba baca. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja Keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Kami ciptakan, katakan. Dan berbagai manfaat. Terjemahannya. Sebenarnya ayatnya wa anzalna. Wa anzalna hadida. Wa anzalna itu kami turunkan. Cuma supaya kita gak puyeng, terjemahannya kami ciptakan. Nanti mungkin akan keluar kami turunkan besi dari langit dalam kurung asal usul besi dari meteor. Itu baru terjawab sekarang ayat ini. Jadi banyak bukti-bukti ilmu pengetahuan itu. Leopold, ilmuwan Austria yang masuk Islam karena menemukan titik akupuntur di badan manusia ada 493 titik, dan setelah diteliti adanya di anggota wudhu. Jadi di muka 94 titik, di kepala 64, di kuping 125, di tangan 95, di kaki 125 titik. Diberitahu surat Al-Maidah ayat ke-6. Itu perintah Allah wudhu, tayamum, mandi junub. Dia tercengang. Karena wudhu sesuai akupunktur, tayamum sesuai dengan sains, 6 unsur tanah itu relevan dengan unsur manusia. Ada 6 Pak. Jadi kena tanah itu nggak ada masalah. Temakan tanah pun juga nggak ada masalah. Kemudian mandi junub itu juga dia benarkan. Ya, karena setiap manusia campur 2 miliar spermatozoid keluar katanya. Cara mengembalikan energi yang keluar itu adalah air. Jadi memang harus mandi. Nah, jadi sebenarnya lebih bagus bapak campur, lebih cepat mandi lebih bagus. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Kita ini campur malam, mandinya besok. Padahal sunnatullah itu di alam semesta. Dr. Zakir meneliti 20 binatang, kita nggak sebutkan satu-satu. Itu mandi dan tayamum. Paling konsisten bebek.
Bebek itu tiap habis kawin itu langsung mandi bebek. Padahal nggak pernah baca surat Al-Maidah. Kalau kucing habis kawin tayamum, Pak. Lihat ke kucing tiduran jadi tangan, tayamum. Bukan kegelian, bukan tayamum. Jadi semua aturan Allah itu luar biasa. Robert Gilham itu Pak ilmuwan Yahudi. Dia menemukan satu penelitian bahwa di rahim seorang perempuan sekarang bisa diketahui rekam jejak kemaluan suami. Di rahim perempuan itu ada bekas rekam jejak kemaluan suami. Dan di kemaluan suami juga bisa dicek, di cross sama atau tidak rekam jejak ini. Itu sudah dibuktikan oleh Robert itu, Pak. Ya, jadi luar biasa. Jadi tidak ada yang sama rekam jejak kita itu, Pak. Sama dengan sidik jari. Ya, rekam jejak yang ada di rahim perempuan. Nah, kalau wanita ini tadi hamil, rekam jejak itu abadi. Rekam jejak. Kalau wanita ini tidak hamil, rekam jejak itu kabur 30% setelah 1 bulan. Kabur 70% setelah 2 bulan, bersih 100% setelah 3 bulan. Kepada Robertnya dikasih tahu Al-Baqarah, Pak. 22:18 itu diberitahu. Ayatnya itu berbunyi, istri yang diceraikan harus menunggu 3 bulan lamanya masa iddah. Jadi kata Robert, benar Quran, harus 3 bulan. Karena rekam jejak bersih itu setelah 3 bulan. Kalau dia udah kawin sebelum 3 bulan, rekam jejak nempel, kawinnya nanti hamil. Double. Nah, cuma petakannya keluarga Robert sendiri, Pak. Dia punya anak 3 itu harus bercerai dengan istrinya. Pertama, istrinya nggak mau masuk Islam. Yang kedua, rekam jejak di istrinya itu ada 2 rekam jejak, 3 rekam jejak. Jadi anak dia yang rupanya yang terakhir aja, yang kedua ke 1 anak orang lain. Setelah melihat rekam jejak di rahim istrinya itu, nggak bisa nolak istrinya itu. Ini yang pertama rekam jejak siapa ini? Oh, siapa ini? Oh, kok nggak ngaku, Pak? Tapi setelah dibuktikan beda dengan rekam jejak dia, baru ngaku. Kasih tahu. Coba bayangkan tuh ilmu pengetahuan itu Quran, Pak, bicara itu. Jadi Robert masuk Islam itu karena itu. Jadi benar semua apa yang diungkapkan Quran itu. Tanah terendah di bumi di surat Ar-Rum ayat kedua ketiga, rupanya di sekitar Laut Merah, Laut Mati, Pak. Itu tanah paling rendah di bumi itu 400 meter di bawah laut. Itu ada di Quran. Tanah paling rendah. Alam kita berkembang. Az-Zariyat ada ayat 47, ada yang mendekati, ada yang menjauhi. Jadi semua aturan Quran itu sesuai dengan fitrah. Gitu loh. Suami istri pasangan itu sesuai dengan fitrah. Makanya kalau aturan agama tidak sesuai dengan fitrah, ini nyimpang dari aturan Allah. Gitu. Waktu ceramah di Sabah dulu kan begitu. Mantan seorang pastor, Dr. Tajuddin Oman Abdullah. Sebelum saya ceramah, dia dulu ceramah. Itu saya kagum, Pak. Ceramahnya sangat bagus. Ceramah dia luar biasa. Rupanya baru menjelaskan dia pendidikan Vatikan itu 12 tahun, Pak. Di Vatikan, di otaknya semua di Vatikan. Nah, di situ terjadi peperangan batinnya. Jadi dia sekarang mengatakan Vatikan itu pendusta, pembohong. Apa sebab pembohongnya? Asli Injil itu dimiliki oleh Vatikan, berbeda dengan yang beredar di dunia. Nah, itu dia tahu karena dia 12 tahun pesantren di Vatikan ini ceritanya. Jadi pastor, bapaknya pastor. 54 tahun, Pak, dia masuk Islam. Jadi sudah dipelajari Quran. Bahkan dia bongkar pernah waktu melatih satu uskup di Vatikan itu, katanya Pak Baget itu meminjam Quran, megang Quran itu uskup. Kenapa Quran dipakai?
Karena Vatikan masih meyakini kitab yang paling suci di dunia itu Quran. Itu dipinjam Quran, cuma orang nggak tahu. Kita yang tahu karena kita sekolah di Vatikan. Itu nggak ada yang tahu. Ada yang dia bongkar semua rahasia itu, Bapak. Nah, jadi banyak pertentangan yang nggak sesuai dengan fitrah ini, dengan ilmu pengetahuan ini. Maka saya masuk Islam. Sebutkan 2 contoh aja, sehingga terbuka hidayah. Nah, dia bilang, pertama, kalau dia seorang pendeta, pastor, bisa ngampuni dosa orang. Nah, itu jadi tanda tanya, kok saya tuh bisa ngampuni dosa orang? Mana sertifikat saya bisa ngampuni dosa? Dari malaikat kek, dari apa kek? Pemberitahuannya, kok ini kan yang ngangkat saya jadi pastor manusia, kok saya bisa ngampuni dosa orang? Begitu. Itu yang jadi tanda tanya dia. Nah, terbuka hidayahnya itu karena setiap 3 bulan dia ngadakan pengampunan dosa di gereja dia. Semua ngantri, pegang kepala, habis dosanya kasih anggur atau sama roti, potong muda. Itu anggur darah Yesus, roti daging Yesus. Pegang kepalanya, habis dosanya. Ngantri itu tiap 3 bulan. Nah, satu hari dia bilang, ibunya tadi udah ngikut ngantri yang udah tua, minta ampuni dosa. Tanpa tahu dia kaget kenapa emak ngantri minta ampuni dosa. Timbul tanda tanya, asa anak ngampuni dosa emak? Nggak beres ini agama. Jadi dia berbisik sama emaknya, mak belakang aja, yang lain aja dulu. Itu gara-gara dia ngampuni dosa, emaknya pegang kepalanya. Nggak mungkin anak ngampuni dosa emak. Yang ada itu emak ngampuni dosa anak. Alasan kedua, apalagi yang Pak Ustadz, ada status bahwa pastor itu anak Tuhan. Itu hampir disamakan nanti. Jadi siapa aja yang tidur oleh pastor itu jadi istri Tuhan, masuk surga. Astagfirullah, katanya. Jadi saya itu sebagai pastor itu nggak boleh kawin karena anaknya Tuhan. Nggak boleh, resmi kawin itu nggak boleh, anak Tuhan kok. Nah, jadi 54 tahun masuk Islam, 55 baru kawin. Begitu Islam mengajarkan kawin. Tahu enaknya kawin dari dulu aja masuk Islam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.